Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kali ini siang ini alhamdulillah kita dapat bersua di dalam acara agenda kita pada siang hari ini, yaitu di Karomah bersama kami di kajian Ramadan di Rumah Pasca Sarjana YIN Salatiga. Dan kali ini kita menghadirkan beliau, Bapak Dr. Ruwandi MA. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi pada program Pasca Sarjana YIN Salatiga di Prodi PAI. Mari kita berbincang terkait dengan kajian Ramadan di Rumah Pasca Sarjana pada siang hari ini. Selamat siang Pak Ruwandi, kita sapa beliau. Siang Mbak Umami, gimana kabar Sumawono? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak. Alhamdulillah Sumawono kemarin meskipun masih banjir, dingin ya. Iya masih alhamdulillah Pak. Jadi alhamdulillah karena suasana dingin itu kemudian kita tetap betah di sana Pak Ru. Dan menjadi lebih khusyuk dalam berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Pak Ru dari Jogja? Alhamdulillah baik ya. Dan insya Allah masih tetap komit untuk menjalankan puasa meskipun lumayan ngelaju ya 2 jam lebih, 4 jam lebih pulang. Subhanallah, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, spirit tetap semangat ya Pak Ru ya. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik Pak Ru, marilah kita mendengar sejenak ya dari panjenengan terkait dengan tema yang ingin disampaikan oleh Pak Ru. Kami persilahkan. Sumangga Pak Ru. Baik, saya kira kajian tentang Islam, kajian tentang puasa khususnya ya, itu kok tidak akan ada habis-habisnya ya. Jadi Islam ini luar biasa menurut saya begitu. Bahkan hanya sekedar menukil satu hadis, satu ayat Quran ini bisa nyambung kemana-mana begitu. Ya betul Pak Ru. Ya. Tadi sebelum kesini ada yang terlintas dalam pikiran saya begitu. Saya itu setiap hari pegang HP begitu ya, dan mungkin membaca messenger WhatsApp itu sangat sering sekali. Nah, dan itu memang tidak bisa dihindarkan gitu, karena eranya memang semacam itu. Nah, cuma yang harus kita pikirkan secara serius adalah bagaimana kita itu mengimbangi frekuensi membaca WA yang bisa dikatakan mungkin ya 90% sifatnya keduniaan itu dengan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lain kalau di dalam bulan suci Ramadan ya bagaimana kita mengimbangi membaca WA itu ya dengan membaca Al-Qur'an. Dan saya kira tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang membacanya saja, kok membaca ya, mendengar sajalah itu sudah berbahagia. Dan satu-satunya saya kira Al-Quran begitu Bapak. Ya. Mungkin itu salah satu yang saya katakan bahwa Islam itu dibicarakan dari sudut manapun itu tetap menarik. Gitu. Dari kitab sucinya, dari orang-orangnya, pokoknya semuanya saja deh. Jadi sangat inspiratif bagi kehidupan. Betul, menarik sekali Pak. Ini kita dapat kemudian mengintegrasikan tema tentang bahwa harus ada keseimbangan antara iptek dengan imtak ya Bapak ya. Apalagi di era saat ini di mana misalnya dalam bidang pendidikan pun kita mengetahui bersama bahwa jadi Iqra'ul WA itu harus diimbangi dengan Iqra'ul Quran. Iya, saya kira begitu. Iya, betul. Jangan sampai Iqra'ul WA-nya itu 4 jam, Iqra'ul Qurannya itu tidak pernah itu nanti akan jomplang itu. Ya mungkin Allah ya dengan senyum-senyum ya mungkin marah juga begitu. Ini kok lebih mengutamakan WA daripada Quran begitu. Dan ada banyak ayat, salah satunya misalnya dalam sebuah hadis dikatakan man qara'a harfan min kitabillahi
falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi kita membaca Fatihah itu hurufnya ada 137. Di hari-hari biasa itu pahalanya ya 10 gitu. Nah, di Ramadan ini luar biasa, 70 sampai 700. Hanya Kali membaca lipat ya, Pak, Fatihah ya. saja itu pahalanya sampai hampir 100.000. Itu kalau secara kuantitatif ya ada 97.300 pahala. Itu baru Masya Allah, Fatihah. Masya Allah. Nah, coba kalau dalam sehari kita bisa menyelesaikan 1 juz, luar biasa saya kira. Betul. Ya. Jadi kalau di hari-hari biasanya itu kita kadang ya Pak ya, bukan kadang-kadang terlalu sering bagi kita untuk lalai membaca Al-Quran, bahkan untuk 1 ayat pun karena aktivitas kita ya Pak Irul ya. Aktivitas kita yang berlebih, kadang-kadang kita terlupa untuk membaca ayat Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran merupakan dapat menjadi sumber dari segala hal gitu ya Pak Rul ya. Ya betul. Dan ajaran agama kita itu menganjurkan membaca Al-Quran itu tidak harus formal misalnya ya, tidak harus formal, duduk di depan meja menghadap kiblat, tidak, bahkan sambil berjalan kita membaca surah-surah yang kita hafal itu sama ya, sama pahalanya dengan ketika kita serius fokus yang membaca dengan menghadap kitab. Betul, gitu. betul Jadi Pak Ru. itu juga merupakan kemudahan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ru. Mungkin Pak Ru juga bisa merelasikan dengan pengalaman Pak Ru beberapa tahun lalu yang panjenengan nate atau pernah studi ke luar negeri mengikuti short course ya waktu itu Pak Ru. Mungkin bisa share sedikit tentang pengalaman panjenengan bahwa ada tentu saja perbedaan challenge ataupun tantangan bagi panjenengan untuk melaksanakan ibadah misalnya di negeri seberang itu seperti apa gitu Pak Ru tantangannya? Saya kira area yang berbeda itu khususnya dalam hal puasa itu punya durasi yang berbeda gitu ya. Kalau di Amerika itu imsak jam 5:30 jadi gitu. Ya, jam 5:30 nanti jam 5 sudah buka. Jadi saya di sana sering puasa gitu. Iya. Untuk ngirit juga gitu ya. Insya Jadi untuk Allah, ngirit iya, itu Pak. ya, pulang itu masih membawa ya masih Ini membawa sisa ya, begitu ya. Itu makanya kalau ini kalau di pasca itu Pak Ru sering kita ngobrol sama teman-teman dosen di pasca itu Masya Allah Pak Ru itu sering melaksanakan puasa dan itu bisa menjadi role model bagi kita apalagi untuk puasa. Dan panjenengan sudah menjalankan itu selama puluhan tahun gitu luar biasa sekali, sangat menginspirasi bagi kita Pak. Jadi kalau kita berpuasa itu tentu akan memperkuat rohani kita, ruh kita gitu. Ini menurut saya panjenengan itu ya memang resinya resinya terkait di sini. Panjenengan Pak Ru mungkin sebagai conclusion di akhir mungkin bisa menyampaikan manfaat atau benefit yang dirasakan sangat terkait dengan puasa, mungkin tidak hanya puasa Ramadan saja, tetapi terkait dengan puasa sunnah yang panjenengan sudah laksanakan selama puluhan tahun, sekedar berbagi agar bermanfaat untuk kita para audiens dan teman-teman semua gitu Pak Ru. Saya malu sebenarnya begitu. Nah, moga-moga saja tidak riak ya begitu. Tapi begini, bahwa dengan puasa itu bahkan saya punya semacam jargon personal itu ya. Jargon yang itu menjadi yang menjadi keyakinan saya secara pribadi bahwa semua penyakit itu akan hilang dengan puasa gitu. Saya pernah cek laborat itu dari sisi kolesterol itu bingung yang ngecek kolesterolnya mana. Dari sisi gula juga bingung gitu. Ini mana ini? Enggak ada gitu ya. Jadi bingung itu. Padahal dari sisi umur saya kira saya ini sudah kepala 5 ya, paling tua di Pasca. Dan ini menarik sekali waktu panjenengan nanti cerita itu bahwa panjenengan makan gorengan banyak, tetapi alhamdulillah masih terjaga gitu ya Pak Ru ya.
Iya, Masyaallah. pokoknya Mhm, jeroan masih mau mhm, juga, meskipun mhm, tidak mhm, banyak, gorengan juga mau juga, mhm, begitu. mhm. Ya apapun maulah, pete juga mau, kadang-kadang. Baik, baik, Nah, baik. khusus yang berkaitan dengan Al-Quran, saya kira khusus di bulan Mhm, Ramadan ya, kita harus berusaha untuk menjadikan Quran itu menjadi apa ya, ladang beramal untuk menambah pundi-pundi amal kita dari sisi Quran itu. mhm, Karena mhm. ada banyak fasilitas yang lain. Saya kira itu simpulan saya, Mbak Umar. Baik, terima kasih sekali Pak Ru. Alhamdulillah baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan teman-teman sekalian yang menyaksikan, vlog kita kali ini ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dari tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ruwandi dapat menginspirasi kita semua, memberikan manfaat kita semua dan di sini kita, ke depan akan sharing beberapa hal yang bermanfaat ya. Jadi kita tidak akan hanya mengkaji tentang, Islamic Studies, tetapi nanti kita juga akan mengisi, tema-tema yang terkait dengan hal yang, sifatnya dapat menginspirasi dan memotivasi semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi